Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Angelin dengan NIM H0511710002 akan mempresentasikan seminar statistika 1 saya yang berjudul Penggunaan Metode Regresi Akar Laten Robust pada Data yang Mengandung Multikolinearitas dan Outlier di bawah bimbingan Bapak Dr. Andes Raupong MSI selaku pembimbing utama dan Bapak Andi Kresnajaya SSI MSI selaku pembimbing pertama dengan penguji Ibu Dr. Erna Triherdiani SSI MSI dan Ibu Dr. Georgina Mariatinungki MSI. Adapun daftar isi dalam proposal penelitian ini terdiri atas bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Selanjutnya pendahuluan terdiri atas 1 latar belakang, 2 rumusan masalah, 3 batasan masalah, 4 tujuan penelitian, 5 manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang. Aspek kesehatan merupakan salah satu aspek kualitas sumber daya manusia yang penting untuk diperhatikan di seluruh dunia dan juga sebagai pencapaian komitmen internasional yang tertuang pada tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs. Salah satu indikator penting untuk mengetahui derajat kesehatan di suatu negara dan bahkan untuk mengukur tingkat kemajuan suatu bangsa adalah angka kematian bayi. Angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi usia 0 sampai 11 bulan yang dinyatakan dalam 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama berdasarkan Dinkes Bali tahun 2018. Jumlah kematian bayi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti berat badan lahir rendah atau BBLR, pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan yang tidak terpenuhi, tidak rutin memeriksakan kesehatan bayi, dan lain-lain. Di mana untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor tersebut, maka dapat digunakan analisis regresi. Analisis regresi merupakan salah satu metode statistika yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel respon dengan variabel prediktor dalam suatu penelitian. Terdapat 2 jenis regresi, yaitu regresi linear dan regresi non-linear. Untuk regresi linear dibedakan menjadi 2, yaitu regresi linear sederhana yang hanya melibatkan satu variabel prediktor dan analisis regresi linear berganda yang melibatkan atau dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel prediktor, menurut Myers dan Milton pada tahun 1991. Pada analisis regresi linear berganda dengan banyak variabel prediktor, permasalahan yang sering timbul adalah adanya multikolinearitas. Multikolinearitas merupakan suatu kondisi adanya hubungan atau korelasi antara 2 atau lebih variabel bebasnya yang mengakibatkan model regresi yang diperoleh jauh dari akurat. Terdapat beberapa metode untuk mengatasi adanya multikolinearitas dalam regresi linear berganda. Salah satunya adalah regresi akar laten atau latent root regression. Metode regresi akar laten atau latent root regression merupakan perluasan dari metode regresi komponen utama. Perluasan dari regresi komponen utama diajukan oleh J.T. Webster, R.F. Gunz, dan R.L. Mason dalam Latent Root Regression Analysis, Technometrics 16 tahun 1974. Webster dan rekannya menggabungkan matriks data yang berasal dari variabel respon dengan variabel prediktor yang telah dibakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah menggunakan latent root regression diantaranya, Dwi dan kawan-kawan pada tahun 2014 menerapkan latent root regression pada model regresi linear berganda. Edi dan kawan-kawan pada tahun 2014 menggunakan latent root regression untuk memprediksi penjualan mobil. Desi dan Matilda pada tahun 2017 menerapkan latent root regression pada faktor-faktor yang mempengaruhi IHSG di Bursa Efek Indonesia. Namun, penelitian tersebut hanya menggunakan data yang mengandung multikolinearitas dan tanpa pencilan. Apabila digunakan data yang mengandung pencilan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan data tidak berdistribusi normal, sehingga dibutuhkan suatu estimator yang robust terhadap pencilan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan data penelitian yang mengandung multikolinearitas sekaligus pencilan diantaranya, Notiragayu dan Hoirin pada tahun 2008 menggunakan regresi komponen utama robust untuk data mengandung pencilan. Sony pada tahun 2011 menggunakan pendekatan robust principal komponen analisis untuk mengatasi masalah multikolinearitas dan outlier pada data angka kematian bayi di Jawa Timur.
Siska dan kawan-kawan pada tahun 2020 menggunakan regresi komponen utama robust dengan metode minimum covariance determinant least trim square atau MCD-LTS. Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan mengkaji tentang penggunaan metode regresi akar laten robust pada data yang mengandung multikolinearitas dan outlier dengan studi kasus angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya 1. Bagaimana model robust latent root regression pada data yang mengandung multikolinearitas dan outlier, studi kasus angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017. Yang kedua, bagaimana pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon pada kasus angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017. Berdasarkan rumusan masalah, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa hal. Yang pertama, penggunaan robust MM estimator pada regresi akar laten. Yang kedua, data yang digunakan adalah data angka kematian bayi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk memperoleh model robust latent root regression pada data yang mengandung multikolinearitas dan outlier, studi kasus angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017. Yang kedua, untuk memperoleh pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon pada kasus angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menambah wawasan pengetahuan mengenai model robust latent root regression pada data yang mengandung multikolinearitas dan outlier. Yang kedua, memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan model robust latent root regression, sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya menurunkan angka kematian bayi di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang mendukung penelitian, terdiri atas 1. Matriks, 2. Analisis regresi linear berganda, 3. Multikolinearitas, 4. Regresi akar laten, 5. Pencilan atau outlier, 6. Regresi robust, 7. Breakdown point, dan yang ke-8 angka kematian bayi. Selanjutnya metode penelitian terdiri atas sumber data, deskripsi variabel, metode analisis, dan diagram alir. Yang pertama, sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu dinkes.sulselprof.go.id, mengenai jumlah angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017. Selanjutnya, deskripsi variabel. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas 1 variabel respon berupa jumlah angka kematian bayi dan 7 variabel prediktor terdiri atas jumlah berat badan lahir rendah, jumlah bayi yang diberi ASI eksklusif usia 0-6 bulan, pelayanan kesehatan bayi, cakupan pemberian vitamin A pada bayi usia 6-11 bulan, jumlah tenaga medis, jumlah sarana kesehatan, dan cakupan kunjungan neonatal 3 kali atau KN lengkap. Selanjutnya, metode analisis yang akan saya jelaskan melalui diagram alir berikut. Yang pertama, memulai penelitian, kemudian melakukan penginputan data penelitian. Setelah itu, melakukan pengecekan multikolinearitas. Apabila pada data tidak mengandung multikolinearitas, maka selanjutnya dilakukan penginputan kembali pada data penelitian. Tetapi apabila pada data terjadi multikolinearitas, maka dilanjutkan dengan pengecekan pencilan atau outlier. Apabila pada data tidak mengandung pencilan, maka data dapat dianalisis menggunakan regresi akar laten. Tetapi apabila pada data mengandung pencilan, maka data dianalisis menggunakan regresi akar laten robust dengan langkah-langkah yaitu melakukan pembakuan data pada variabel respon dan variabel prediktor. Selanjutnya, membuat matriks data yang berasal dari variabel respon dan variabel prediktor yang telah dibakukan. Kemudian, melakukan estimasi MM, lalu menghitung matriks korelasi. Kemudian, menghitung akar laten dan vektor laten, lalu membentuk komponen utama. Selanjutnya, memilih komponen utama. Kemudian, meregresikan komponen utama dengan variabel respon, lalu menghitung nilai VIF. Kemudian, mengestimasi penduga koefisien regresi pada data yang dibakukan.
Lalu mengestimasi penduga koefisien regresi peubah awal. Selanjutnya yang terakhir melakukan penarikan kesimpulan dan penelitian selesai. Adapun daftar pustaka dalam proposal penelitian ini yaitu sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.